Bab 881 mengundurkan diri dari klan. Zhao Feng dari masa lalu telah pergi. Dalam nama saya Zhao Feng, Kaisar Langit bermata kiri dari Lautan Chang. Petik 2. Suara itu bergema melintasi langit dan bumi dan melalui dimensi jiwa. Semua makhluk cerdas, termasuk yang bukan manusia, dalam beberapa ribu mil dapat memahami apa artinya ini. Mendengar suara ini, para ahli yang hadir seperti Kaisar Ling Qiong, Raja Luyun, Duke Nanfeng, dan Tai Litian bergetar. Suara Zhao Feng adalah pengumuman untuk menyatakan dirinya yang sebenarnya. Zhao Feng, yang asli telah hilang, dan meskipun Zhao Feng telah mewarisi tubuhnya, mereka adalah dua orang yang berbeda. Zhao Feng tidak ingin hidup di bawah identitas orang lain. Lagi pula, identitas aslinya hampir terungkap, jadi dia tidak akan bisa menyembunyikannya lebih lama bahkan jika dia mau. Jadi begitulah adanya. Para tetua dan murid yang akrab dengan Zhao Feng semua mengerti dan menghela nafas di dalam hati mereka saat ekspresi kompleks muncul di wajah mereka. Memikirkannya, itu jelas benar. Bagaimana bisa ada keajaiban di dunia sehingga dia bisa menerobos dari alam roh sejati dan menjadi raja yang bisa membunuh kaisar dalam setahun? Ini menyelesaikan banyak kecurigaan. Duke Nanfeng mengerti, di dunia kultivasi, tidak jarang atau aneh bagi mereka yang telah mencapai alam dewa kekosongan untuk mencuri tubuh dan berkultivasi kembali. Sebelumnya, ketika Zhao Feng semakin dekat dengan Putri Yuking dan menyembuhkan kupu-kupu suci sutra awan, Duke Nanfeng telah mengirim orang untuk mencari tahu tentang masa lalunya, dan hasilnya menunjukkan bahwa masa lalu Zhao Feng penuh dengan poin yang mencurigakan. Sekarang identitas asli Zhao Feng terungkap, semuanya masuk akal. Ini apa yang terjadi? Ekspresi Tai Litian berubah, dia tertangkap basah oleh belokan tiba-tiba ini. Tai Litian melambaikan tangannya, dan sosok tua muncul dari dunia kecilnya. Itu adalah kakek Zhao. Memang benar begitu. Kakek Zhao tersenyum pahit dengan ekspresi yang rumit. Fenger dibunuh oleh keluarga Yin, dan seorang ahli mengambil alih tubuhnya. Lalu garis keturunan Blood Devil Sun. Sebuah cahaya melintas di mata Tai Litian. Yang paling dia khawatirkan adalah garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan atau kematian Zhao Feng yang asli. Garis keturunan darah iblis matahari muncul hanya setelah ahli itu mengambil alih, jawab kakek Zhao dengan jujur. Meskipun Zhao Feng asli agak berbakat, dia tidak memiliki garis keturunan yang begitu kuat sampai Zhao Feng mengambil alih tubuh. Mendengar itu, Tai Litian tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir. Dia curiga bahwa sesuatu terjadi setelah Zhao Feng mengambil alih yang membuat garis keturunan yang tersembunyi terbangun. Bahkan ada kemungkinan bahwa Zhao Feng sendiri memiliki semacam teknik rahasia yang dapat membangkitkan dan mengembangkan garis keturunan. Pada kenyataannya, sebagian besar makhluk di dunia memiliki garis keturunan, tetapi beberapa mungkin sangat samar atau tersembunyi. Kemungkinan besar mereka tidak akan bangun. Zhao Feng ini pasti seorang ahli sebelumnya. Dia setidaknya adalah kaisar puncak atau bahkan dewa suci alam cahaya mistik sebelumnya. Petik 2. Tai Litian menarik napas dalam-dalam. Situasinya sekarang menjadi rumit, karena tubuh Zhao Feng yang asli diambil alih oleh orang lain, maka dia jelas tidak memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap keluarga Yunling Zhao atau keluarga Tai. Ini berarti membuatnya kembali ke keluarga Tai akan sangat sulit. Kakak senior Guang Tian. Zhao Feng berdiri dengan bangga di udara saat dia mengunci sosok yang meringkuk di kerumunan di bawah. Jiwa senior martial brother Guang Tian hampir terbang ketakutan, dan dia berlutut di tanah. Zhao Feng mencibir dengan dingin saat kekuatan luar biasa menutupi sosok di bawah. Tuanku, ampuni aku, Kaisar Zhao, tolong. Kakak senior Guang Tian bahkan tidak melawan, dia hanya membiarkan kekuatan untuk membawanya ke udara. Tak seorang pun dari 10.000 klan suci berani menghentikannya, termasuk Tuan Guang Tian, Raja Liu Qiong. Ekspresi yang terakhir berubah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Zhao Feng yang asli mati karena Anda dan keluarga Yin. Sebagai pemilik baru dari tubuh ini, saya pasti tidak akan melepaskan Anda. Zhao Feng tersenyum tipis. Karena kebenaran sudah terungkap, waktunya sudah matang. Zhao Feng tidak keberatan menyelesaikan semuanya sekaligus. Wajah senior bela diri Guang Tian menjadi pucat putih, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbohong atau berdebat di bawah niat Zhao Feng. Dengan sebuah pikiran, Zhao Feng menghancurkan kakak bela diri senior Guang Tian berkeping-keping dengan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan luar biasa terbentuk dari kekuatan langit dan bumi.
Setelah mencapai tingkat kaisar, jiwa akan berevolusi, dan seseorang akan dapat memanggil lebih banyak kekuatan luar biasa. Adapun mereka yang berada di alam cahaya mistik, mereka telah mencapai level yang luar biasa. Rupanya, bahkan Yuan sejati mereka bisa dibentuk dari kekuatan langit dan bumi. Pada tingkat itu, pikiran atau tindakan apapun dari mereka dapat menekan manusia, dan itu hampir berada dalam domain dewa. Tentu saja, Zhao Feng hanya tahu sedikit tentang hal seperti itu. Meskipun dia telah bertemu permaisuri lebah tingkat dewa suci di Istana Xie yang seluruh tujuan hidupnya adalah untuk berkembang biak, jadi itu tidak memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Itu memiliki kekuatan mentah, tetapi tidak benar-benar tahu bagaimana menggunakannya. Di bawah kekuatan luar biasa yang gemetar, kakak senior Guang Tian terbunuh. Semua yang ada di bawah raja adalah semut. Bahkan di zona benua besar, Void God Realm Kings adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau oleh miliaran dan miliaran pembudidaya. Di tempat normal, tidak ada banyak raja, tetapi saat Zhao Feng menjadi lebih kuat, orang-orang yang akan dia temui juga akan menjadi lebih kuat. Celepuk, celepuk. Beberapa murid seperti Huang Yunhu, Wang Yuan, dan teman-teman dari 10.000 klan suci tiba-tiba berlutut. Tuan Zhao, maafkan kami. Orang-orang ini memiliki permusuhan dengan Zhao Feng di masa lalu dan sekarang memohon pengampunan. Tidak seorang pun dari 10.000 klan suci mampu menghentikan Zhao Feng. Mengesampingkan murid normal, Zhao Feng bahkan bisa membunuh raja jika dia mau. Ketika Zhao Feng membunuh senior bela diri Guang sekarang, tuan yang terakhir Raja Liu Qiong bahkan tidak berani mengatakan apapun atau menghentikannya. Meskipun kakak bela diri senior Guang hanyalah murid dalam namanya, itu masih cukup untuk melihat seberapa kuat Zhao Feng. Sejak Zhao Feng asli telah meninggal, saya sekarang akan mengundurkan diri dari 10.000 klan suci. Suara tanpa emosi bergema di 10.000 klan suci. Zhao Feng tidak peduli dengan Huang Yunhu dan teman-temannya. Permusuhan dari sebelumnya hanyalah pertarungan kecil antar murid, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Mengundurkan diri dari 10.000 klan suci? Hati para murid, raja, dan kaisar semuanya bergetar. Seseorang harus mengatakan bahwa itu akan menjadi pukulan besar bagi 10.000 klan suci jika ahli seperti itu meninggalkan 10.000 klan suci. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang bisa menebak apa yang coba dilakukan Zhao Feng. Duo iblis berambut ungu telah menyinggung terlalu banyak kekuatan di dimensi ilusi ilahi, dan 10.000 klan suci kecil tidak akan mampu menangani panas. Meskipun sepertinya Zhao Feng bertindak tanpa emosi, dia benar-benar memutuskan hubungan dengan 10.000 klan suci dengan harapan tidak ada yang akan mengejar mereka. Zhao Feng ini pasti memiliki prinsipnya, tapi gelar Kaisar Surgawi bermata kiri itu agak familiar. Duke Nanfeng memiliki ekspresi memuji saat dia mulai berpikir. Laut Chang cukup jauh dari zona benua, dan ada juga Laut Nanlin di antara keduanya. Ketenaran Kaisar Langit bermata kiri hanya muncul di Laut Chang selama beberapa tahun, jadi hanya sebagian kecil orang di Laut Nanlin yang tahu judulnya. Tidak banyak orang di sekitar zona pulau besar Tianfeng yang mengetahuinya, selain beberapa agen informasi. Zhao Feng, 10.000 klan suci tidak akan memaksa Anda untuk tinggal, tetapi tidak peduli apa yang Anda capai di masa depan, Anda pernah menjadi anggota di sini. Proyeksi Kaisar dari monster tua Su menghela nafas di udara. Old Monster Su pernah menjadi kaisar puncak dari 10.000 klan suci, tetapi dia gagal menerobos ke alam cahaya mistik dan mencapai akhir umurnya. Apa yang dia coba sampaikan adalah dia berharap Zhao Feng akan berhutang budi kepada mereka. Dengan potensi Zhao Feng, masa depannya tak terukur. Jika Zhao Feng mampu mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, Old Monster Su berharap Zhao Feng akan menjaga 10.000 klan suci. Gerakan spasial. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berkilauan dengan riak air karena terkunci di tempat terlarang tertentu di 10.000 klan suci. Di tempat terlarang duduk seorang tetua, yang tiba-tiba melihat botol giok kecil di depannya. Sosok tua ini adalah monster tua Su dari 10.000 klan suci. Dia secara naluriah mengambil botol giok kecil itu dan melihat madu yang setengah beku, berwarna-warni di dalamnya. Anda akan mencapai akhir umur Anda kecuali Anda berhasil menerobos ke alam cahaya mistik. Aku memberikan madu suci 100 asal ini kepadamu karena aku pernah menjadi anggota klan ini. Sebuah suara samar terdengar di sebelah telinga monster tua Su. 100 asal madu suci? Tubuh Old Monster Su tiba-tiba bergetar saat dia dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja, ini bukan hanya karena aku pernah menjadi anggota klan.
Ketika Anda menerobos, Anda akan mengizinkan saya memberi Anda 3 tugas di masa depan. Suara Zhao Feng terdengar sekali lagi. Tidak masalah. Jika saya bisa menerobos, jadi bagaimana jika saya melakukan 10 atau bahkan 30 tugas untuk Anda di masa depan? Monster tua Su menekan kegembiraan di dalam hatinya. Tanpa menebak-nebak, dia tahu bahwa 100 asal madu suci pasti berasal dari dimensi ilusi ilahi. Hampir tidak ada kemungkinan madu seperti itu terbentuk di lingkungan zona benua. Tidak apa-apa selama kamu menepati janji ini di dalam hatimu. Suara Zhao Feng memudar dari telinga monster tua Su. Ketika seseorang mencapai level Zhao Feng atau Old Monster Su, janji apapun akan memiliki efek yang sama seperti iblis hati jika dilanggar. Lebih jauh, Old Monster Su telah membuat janji ini ketika dia mendekati akhir hidupnya. Di udara di atas 10.000 klan suci, sosok Zhao Feng naik lebih tinggi dan lebih tinggi, dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dari 10.000 klan suci. Mulai saat ini dan seterusnya, dia secara resmi mengundurkan diri dari 10.000 klan suci. Menambah fakta bahwa dia telah mengambil alih tubuh ini, pengejaran kekuatan lain tidak akan datang setelah 10.000 klan suci. Di sisi lain, Duke Nanfeng dan Tai Litian tidak bisa membantu tetapi sedikit berharap. Kemana Zhao Feng akan pergi setelah meninggalkan 10.000 klan suci? Duke Nanfeng penuh senyum dan baru saja akan berbicara. Sosok menyala merah terang tiba-tiba melesat ke depan dan tiba di depan Zhao Feng. Zhao Feng, tolong dengarkan. Tai Litian menarik napas dalam-dalam dan berbicara di depan Duke Nanfeng. Bab 882 arah Zhao Feng. Zhao Feng, tolong dengarkan, Tai Litian dengan cepat berkata, menyebabkan Duke Nanfeng berhenti. Meskipun yang terakhir sedikit tidak senang, dia tidak menampilkannya. Duke Nanfeng mengenal kaisar ini dari keluarga Tai. Keluarga Tai berbasis di wilayah barat laut dinasti Gan Lord Agung, dan mereka adalah kekuatan utama yang bertahan melawan dinasti penguasa bulan kegelapan. Keluarga itu dipuji bahkan oleh Kaisar Suci. Bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda katakan? Alis Zhao Feng berkerut saat dia memeriksa Tai Litian. Sebelum ini, dia fokus untuk menerobos ke alam Void God, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Tai Litian. Zhao Feng tidak berharap dia menjadi begitu sabar sehingga dia masih menunggunya di sekitar 10.000 klan suci. Zhao Feng, atau siapapun Anda sebenarnya, asal garis keturunan yang Anda miliki berasal dari keluarga Tai, dan ibumu juga hidup. Ikatan darah ini tidak dapat diputuskan, kata Tai Litian dengan nada jujur. Keturunan keluarga Tai, ibu. Mendengar itu, Duke Nanfeng dipenuhi dengan keterkejutan. Semuanya menjadi lebih kompleks. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng telah dihidupkan kembali dengan mengambil alih tubuh ini, yang memang benar. Namun, garis keturunan di tubuh ini tidaklah sederhana. Keluarga Tai adalah salah satu yang paling kuat bahkan di antara 8 keluarga besar, dan bahkan Kekaisaran Gan Agung perlu memberi mereka wajah. Garis keturunan dan kekuatan pertempuran mereka dari keluarga Tai keduanya berada di antara yang teratas dalam 8 keluarga besar, dan menurut apa yang diketahui Duke Nanfeng, keluarga Tai sangat ketat dengan garis keturunan mereka. Dalam situasi normal, jika ada orang lain dengan garis keturunan mereka, mereka akan dihukum. Kaisar Zhao, anggap saja ini sebagai keinginan Fenger ketika dia masih hidup. Dia selalu berpikir bahwa orang tuanya telah meninggal. Kakek Zhao membungkuk dan berkata dengan nada gemetar. Zhao Feng melirik Tai Litian, kamu ingin aku bergabung dengan keluarga Tai? Tai Litian sangat bersemangat. Tepat seperti itulah yang dia inginkan. Zhao Feng, Anda telah menyinggung Istana 9 Kegelapan dan sekelompok negara adidaya lainnya. Kekuatan normal tidak akan bisa melindungi Anda, tetapi jika Anda bergabung dengan keluarga Tai, tidak banyak kekuatan yang berani menyentuh Anda. Suara Tai Litian sangat percaya diri. Keluarga Tai dikenal di dinasti Agung Gan Lord karena sangat kuat, dan mereka sebanding dengan kekuatan puncak bintang 3. Mereka bahkan tidak takut melawan kekuatan bintang 4. Jika Zhao Feng bergabung dengan keluarga Tai, dia memang akan dilindungi. Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku sudah tahu kemana tujuanku, jadi aku tidak bisa bergabung dengan keluarga Tai. Zhao Feng dengan samar menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Kembali ke tanah suci bela diri sejati, Zhao Feng memberitahu tuannya Duan Muking dan Zhao Yufei bahwa dia akan pergi ke keluarga Duanmu setelah memastikan apakah tunangannya Liu Qinxin sudah mati atau hidup.
Duan Muking, roh parsial suci ungu, dan Zhao Yufei semuanya ingin menghidupkan kembali keluarga Duan Mu, dan Zhao Feng berencana untuk membantu mereka. Bagaimanapun, roh parsial orang suci ungu dan Duan Muking telah banyak membantu Zhao Feng di masa lalu. Kamu, Tai Litian sangat kecewa dan sedih, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Zhao Feng atau Duke Nanfeng. Tai Litian dan Duke Nanfeng sama-sama terkejut. Zhao Feng sebenarnya sudah tahu kemana dia menuju. Duke Nanfeng berpikir dalam hati bahwa dia pasti akan mencari tahu segalanya tentang identitas Kaisar Surgawi Mata Kiri. Meskipun Lautan Chang agak jauh dari dinasti Tuan, pasti ada beberapa agen informasi yang tahu tentang Kaisar Langit Bermata Kiri. Maafkan saya, Zhao Feng berhenti sejenak dengan simpati. Aku bukan Zhao Feng yang asli, jadi semua ikatan dari masa lalu akan terputus di sini. Seluruh alasan dia melakukan pidato dalam nama saya adalah untuk menghapus semuanya dari Zhao Feng yang asli. Putuskan hubungan. Melihat Zhao Feng dan Duke Nanfeng pergi, Tai Litian menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia bergumam, "Zhao Feng, pemikiranmu terlalu sederhana. Keluarga di zona benua sangat ketat dengan garis keturunan mereka. Kamu benar-benar berpikir keluarga Tai akan membiarkan garis keturunan terkuat mereka pergi begitu saja tanpa dicentang?" Petik 2. Memang, Zhao Feng telah memikirkan situasi ini terlalu sederhana. Setiap keluarga di dinasti penguasa, termasuk 8 keluarga besar dan kekaisaran, sangat mementingkan garis keturunan mereka. Suara mendesing. Zhao Feng dan Duke Nanfeng terbang berdampingan saat mereka meninggalkan 10.000 klan suci. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng diam-diam melambaikan pelindung lengannya dan meninggalkan tanda spasial di dekat 10.000 klan suci. Karena dia memiliki dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng bisa langsung tiba di sini lagi di masa depan jika dia cukup kuat. Zhao Feng, bisakah Anda membantu saya menjaga kupu-kupu suci ulat sutra? Duke Nanfeng penuh senyum. Sebelumnya, Zhao Feng telah menerima pesan dari Duke Nanfeng dan setuju untuk pergi ke istananya. Setengah bulan sebelumnya, Cloud Silkworm Saint Butterfly akhirnya pulih dengan penggunaan sumber daya yang sangat besar. Duke Nanfeng sudah merasa tidak sabar dan akan menggunakan bagian dari origin polen Cloud Silkworm Saint Butterfly untuk membantunya menerobos ke alam cahaya mistik. Asal serbuk sari dari kupu-kupu ulat sutra awan mirip dengan 100 asal madu suci karena sangat efektif dalam memungkinkan jiwa dan tubuh seseorang menjadi satu. Serbuk sari ini juga sangat sulit didapat. Setiap Cloud Silkworm Saint Butterfly hanya bisa melakukannya sekali atau 2 kali dalam hidup mereka. Tidak apa, Zhao Feng tersenyum tipis. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Duke Nanfeng sangat mementingkan Cloud Silkworm Saint Butterfly. Kupu-kupu suci ulat awan adalah salah satu dari 10.000 ras kuno, dan memiliki kemampuan pendukung yang unik. Cloud Saint Silk yang ditembakkan dari mulutnya adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat baju besi, jubah sutra awan yang diperoleh Nan Gongseng dalam dimensi ilusi ilahi terbuat dari bahan ini. Zhao Feng, aku perlu memberitahumu beberapa hal, kata Duke Nanfeng dalam perjalanan pulang. Duke, tolong bicara. Zhao Feng terkejut. Kamu telah membunuh banyak raja dan kaisar Aula Roh Bumi. Menjadi kekuatan bintang 3, mereka memiliki dewa suci alam cahaya mistik, dan mereka tidak akan dengan mudah membiarkanmu pergi, Duke Nanfeng memperingatkan dengan nada serius. Kekuatan bintang 3 sangat kuat bahkan di dinasti penguasa, dan mereka dapat memengaruhi takdir wilayah yang luas. Lagi pula, ada terlalu sedikit kekuatan bintang 4. Jumlahnya bahkan tidak lebih dari jumlah jari di tangan. Saya mengerti, hati Zhao Feng sedikit bergetar, tetapi dia siap untuk ini. Zhao Feng tahu seberapa kuat kekuatan bintang 3 karena dia pernah tinggal di klan suci mistik sejati sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, Zhao Feng hanya berada di alam dewa kekosongan. Penguasa suci alam cahaya mistik biasanya berada dalam pengasingan, dan mereka umumnya tidak terlalu tertarik dengan apa yang terjadi di dunia. Namun, setiap kali dewa suci alam cahaya mistik ikut campur dalam sesuatu, mereka melakukannya dengan cara yang kuat. Untuk kekuatan bintang 3, Tuan Suci Alam Cahaya Mistik hanya akan menangani masalah yang tidak bisa dilakukan oleh Kaisar Puncak. Kembali pada hari itu, Kaisar Petir Angin dan Kaisar Bajak Laut keduanya meninggal karena pengejaran Tuan Suci Alam Cahaya Mistik. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Kaisar Petir Angin adalah Kaisar Puncak, dan dia terkenal sebagai Kaisar tercepat. Kaisar Bajak Laut dikenal sebagai master mekanisme yang telah menemukan kota warisan surga, dan dia sangat kaya.
Kedua kaisar ini adalah legenda suatu era, tetapi mereka masih dibunuh oleh penguasa suci alam cahaya mistik. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Tuan Suci alam cahaya mistik tidak tertandingi di dunia. Bahkan demigod hanya ada di alam cahaya mistik. Mereka lebih dekat ke alam dewa daripada para dewa suci biasa. Tapi kamu bisa bersantai selama kamu tinggal di istanaku karena bahkan pasukan bintang 3 yang normal tidak akan berani merepotkanmu di sana, kata Duke Nanfeng sambil tersenyum. Dia memiliki status yang mulia, dan dia berhubungan dengan kekaisaran dinasti agung Ganlord. Selanjutnya, Duke Nanfeng sendiri sangat kuat, dan dia telah mengambil setengah langkah ke alam cahaya mistik. Kali ini, Duke Nanfeng akan menggunakan Origin Pollen of the Cloud Silkworm Sein Butterfly untuk mencoba terobosan ke Mystic Light Realm, dan dia membutuhkan Zhao Feng untuk menjaga Cloud Silkworm Sein Butterfly yang lemah. Kalau begitu aku akan tinggal di istana Duke untuk sementara waktu, Zhao Feng memutuskan. Pergi ke keluarga Duanmu segera bukanlah pilihan terbaik. Zhao Feng telah mendengar tentang apa yang terjadi dengan keluarga Duanmu, itu adalah salah satu keluarga yang menurun, dan jika mereka jatuh satu langkah lebih jauh, keluarga Duanmu mungkin dikecualikan dari salah satu dari 8 keluarga besar. Zhao Feng takut bergabung dengan keluarga Duanmu sekarang hanya akan membawa bahaya bagi mereka. 1 jam kemudian, Zhao Feng dan Duke Nanfeng mencapai istana Duke. Salam terdengar saat keduanya berjalan bersama. Zhao Feng sudah terbiasa dengan ini. Duke Nanfeng segera membawa Zhao Feng ke aula rahasia tersembunyi dan mengeluarkan botol transparan. Kupu-kupu ulat sutra awan seperti sepotong batu giok yang tergeletak dengan tenang di dalam botol. Auranya sangat lemah, dan kadang-kadang ia mengepakkan sayapnya yang setengah transparan saat ia tidur. Zhao Feng memeriksanya dan melihat bahwa Cloud Silkworm Sein Butterfly sangat lemah, tepat di bawah yang terakhir kali. Zhao Feng melambaikan pelindung lengannya, dan seekor kucing kecil berwarna abu-abu perak muncul di sebelah botol. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya ke arah botol. Cloud Silkworm Sein Butterfly yang gemuk bergetar sedikit saat membuka mata hijaunya. Aura menakutkan dari era kuno muncul, dan itu membuat garis keturunan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 100 mil bergetar. Bahkan Zhao Feng merasa tertekan. Setelah Cloud Silkworm Sein Butterfly pulih ke puncaknya, kekuatan tempurnya akan sangat dekat dengan alam cahaya mistik. Dapat dikatakan bahwa Cloud Silkworm Sein Butterfly ini adalah lengan kiri dan kanan Duke Nanfeng dengan sendirinya. Tidak heran Duke Nanfeng menginginkannya pulih begitu cepat. Setelah Duke Nanfeng menjadi dewa suci dan memiliki Cloud Silkworm Sein Butterfly untuk mendukungnya, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dia akan memiliki banyak kekuatan di dinasti agung Ganlord. Jika Tuhanku setuju dengan itu, Anda dapat menyerahkan Sein Butterfly kepada saya untuk saat ini, kata Zhao Feng. Baik, Duke Nanfeng menatap Zhao Feng dalam-dalam. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani memberikan Cloud Silkworm Sein Butterfly kepada orang lain, tapi pemuda ini adalah pengecualian. Dia sepertinya memiliki semacam pesona yang membuat orang lain percaya padanya. Terima kasih telah mempercayaiku. Zhao Feng samar-samar tersenyum saat dia meletakkan Cloud Silkworm Sein Butterfly dan kucing pencuri kecil itu ke dalam Misty Spatial World. Zhao Feng memberikan tugas menyembuhkan dan merawat Cloud Silkworm Sein Butterfly kepada kucing kecil pencuri. Kemudian pada hari itu, di istana bawah tanah tempat Duke Nanfeng berada dalam pengasingan. Melaporkan kepada Tuhanku, kami telah menemukan berita tentang Kaisar Langit Laut Chang yang bermata kiri. Seorang raja yang berlutut setengah hitam di tanah. Matanya penuh dengan keterkejutan, dan nadanya tidak biasa. Bab 883 Ketenaran Kaisar Surgawi Bermata Kiri. Jauh, di wilayah tengah benua, Kekaisaran Gan Agung dikelilingi oleh bangunan-bangunan megah dan pemeliharaan dari dinasti penguasa. Di aula samping dalam istana, seorang pemuda gemuk dengan alis tebal bergegas ke aula samping dengan mendesak. Luo Zun, berita apa lagi yang ada? Pangeran ke-8 sedang duduk, dan gelombang Yuan sejati yang datang darinya telah mencapai tingkat raja tingkat puncak. Sudah 2 bulan sejak akhir dimensi ilusi ilahi. Di istana Xie Yang, kombinasi dari ketiga pangeran telah berhasil mendapatkan banyak harta, mereka juga salah satu pemenang terbesar. Pangeran ke-8, Imperial Skynet telah menerima berita bahwa naga ular penghancuran hitam memang telah memasuki zona benua, tetapi para demigod dari Aula Kekaisaran Agung dan Istana Penangguhan Langit bekerja sama untuk mencoba menyegelnya, kata Luo Zun.
Berita ini akan menimbulkan kekacauan jika dunia luar mengetahuinya. Jika langit runtuh, yang tinggi akan menahannya, kita tidak perlu khawatir tentang naga ular penghancuran hitam. Bagaimana kabar duo iblis berambut ungu? Petik 2. Pangeran ke-8 memiliki ekspresi tenang. Naga ular hitam dan demigod terlalu jauh baginya saat ini. Dia akan gelisah dan takut pada naga ular hitam di istana Xie Yang, tapi ada ahli di zona benua yang akan mengurus naga ular hitam. Di sisi lain, duo iblis berambut ungu adalah pemenang terbesar di istana Xie Yang, dan mereka jauh lebih dekat dengan levelnya. Kami telah mengetahui beberapa berita tentang duo iblis berambut ungu. Luo Zun menarik napas dalam-dalam. Dia bukan hanya tangan kanan Pangeran ke-8, mereka juga teman baik. Oh, Pangeran ke-8 menunjukkan ekspresi ketertarikan. Duo iblis berambut ungu sangat kuat, dan Zhao Feng khususnya sangat misterius. Bahkan 8 pangeran tidak bisa melihatnya. Pertama, Zhao Feng dan Nan Gongsheng sama-sama berasal dari kekuatan bintang 3 dari Tanah Suci Bela Diri Sejati Laut Chang, klan suci sejati mistik. Luo Zun berhenti sejenak. Chang Ocean, Tanah Suci Bela Diri Sejati? Alis Pangeran ke-8 berkerut. The Great Gun Imperials memiliki kendali yang lebih sedikit atas wilayah semacam itu daripada masa lalu. Saat ini, perhatian terbesar Kekaisaran Gan Agung adalah dinasti penguasa bulan ke-8 di wilayah barat laut. Mereka masih belum bisa menghadapinya. Selain itu, kekuatan bintang 3 manapun di dunia tidak akan mudah tersinggung. Nan Gongsheng adalah murid kepala klan suci sejati mistik, dan Zhao Feng adalah murid Duanmu King dari keluarga Duanmu, lanjut Luo Zun. Tidak perlu heran, bisa dimaklumi bahwa keduanya adalah murid kaisar, kata Pangeran ke-8. Tidak, Luo Zun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Yang penting adalah Zhao Feng adalah seseorang yang dikenal sebagai Kaisar Langit bermata kiri. Dia terkenal di seluruh Samudera Chang, tapi ketenarannya belum menyebar ke zona benua. Namun, dia memiliki musuh bebuyutan yang saya yakin diketahui oleh Pangeran ke-8, Kaisar Kematian. Petik 2. Kaisar Kematian. Ekspresi Pangeran ke-8 berubah saat dia memikirkan sesuatu, seolah mengingat beberapa keajaiban yang dilakukan oleh Kaisar Kematian. Kaisar Kematian yang memiliki mata kematian? Dia pernah menyerang zona benua beberapa ribu tahun yang lalu dan menciptakan badai darah. Banyak kaisar, termasuk Kaisar Puncak, dikalahkan olehnya. Ekspresi Pangeran ke-8 mulai menjadi serius. Dalam situasi normal, penguasa suci alam cahaya mistik biasanya tidak keluar. Orang bisa membayangkan betapa sengitnya Kaisar Kematian saat itu. Keberadaan seperti itu adalah musuh utama Kaisar Langit bermata kiri ini, Zhao Feng. Pangeran ke-8 tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda ini telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Dulu, Kaisar Kematian dibunuh oleh Kaisar Langit bermata kiri, Luo Zun menambahkan. Pangeran ke-8 menarik napas dingin. Bukankah itu berarti Kaisar Langit bermata kiri di puncaknya tak tertandingi di bawah alam cahaya mistik dan bahkan memiliki kemungkinan mengancam para Raja Suci? Jadi, lawan kita sekuat itu? Sepertinya kekuatan yang kita miliki saat ini tidak cukup untuk mengancam duo iblis berambut ungu. Pangeran ke-8 menghela nafas setelah beberapa saat. Kaisar Puncak berdiri di puncak dalam dinasti penguasa. Penguasa suci alam cahaya mistik tidak diizinkan untuk mengambil tindakan dengan sangat mudah karena akan mengganggu keseimbangan. Kembali ke zona pulau besar Tianfeng, di istana bawah tanah Istana Duke. Era Kaisar Kematian diakhiri oleh Kaisar Langit mata kiri. Zhao Feng, sepertinya sejarahmu tidak sederhana. Duke Nanfeng menghela nafas panjang saat keterkejutan memenuhi wajahnya. Duke Nanfeng tahu sedikit tentang Kaisar Kematian. Dia tidak dilahirkan pada masa itu, tetapi dia telah mendengar beberapa penatua berbicara tentang dia. Duke Nanfeng mulai berpikir dan tiba-tiba teringat sesuatu. Itu benar, bukankah ada garis keturunan kuat lainnya yang muncul bersama Kaisar Kematian beberapa ribu tahun yang lalu? Duke Nanfeng bertanya. Membalas tuanku, Raja berbaju hitam berkata dengan hormat, yang lainnya adalah mata samsara. Itu benar, ini adalah mata samsara. Kembali ketika Kaisar Kematian menyerang zona benua, hal itu membangkitkan minat pemilik mata samsara, tetapi pada akhirnya, Kaisar Kematian mundur kembali ke Laut Chang. Petik 2. Duke Nanfeng teringat bagian dari legenda. Bisa dikatakan itu adalah bentrokan antara mata samsara dan mata kematian. Tidak ada yang tahu apa yang akhirnya terjadi, tetapi sejak saat itu, Kaisar Kematian telah mundur kembali ke Laut Chang dan tidak pernah muncul di zona benua lagi.
Masih menjadi misteri apakah pemilik Eye of Samsara itu masih berada di zona benua atau tidak. Kaisar Langit bermata kiri, Duke Nanfeng tidak bisa membantu tetapi bergumam. Garis keturunan Zhao Feng juga sangat kuat dan misterius. Jika dia mampu mengalahkan Kaisar Kematian dan Mata Kematian, mungkinkah dia juga keturunan dari salah satu mata dewa? Petik 2. 8 mata dewa agung adalah puncak dari garis keturunan mata, dan mereka dikenal sebagai mata leluhur yang agung. Setiap keturunan dari 8 mata dewa agung akan memiliki garis keturunan mata yang sangat kuat. Duke Nanfeng tidak bisa membantu tetapi menantikan masa depan. Akankah keberadaan Zhao Feng meningkatkan minat pemilik mata samsara dan membuat yang terakhir muncul sekali lagi? Keesokan harinya, di dalam ruangan elegan di Duke's Palace. Kakak Zhao, kamu tidak datang mencariku untuk bermain meskipun kamu di sini di istana Duke. Seorang gadis cantik cemberut dan menarik lengan baju Zhao Feng. Zhao Feng duduk dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat dia melihat Putri Yuking di depannya. Putri Yuking mengagumi dan sedikit memiliki perasaan terhadap penjinak binatang misterius ini. Kakak Zhao, apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi? Ayahku bahkan tidak mengizinkanku masuk dan bermain. Petik 2. Oh iya, kudengar ayahku mengizinkanmu merawat kupu-kupu suci ulat sutra. Jarang melihat ayah begitu mempercayai seseorang. Petik 2. Putri Yuking terus mengoceh. Sebuah suara muncul entah dari mana pada saat ini. Yuking, jangan kasar. Duke Nanfeng muncul di samping gelombang kekuatan dan pemeliharaan yang kuat. Putri Yuking melompat ketakutan. Ayahnya sangat mencintainya dan jarang berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Zhao Feng, Yuking hanyalah anak kecil. Saya harap dia tidak mengganggu Anda. Duke Nanfeng tersenyum tipis, tapi pikirannya berkeringat. Berpikir tentang bagaimana Kaisar Kematian yang kuat dibunuh oleh Zhao Feng, dia jauh lebih hormat dan waspada terhadap pemuda ini. Yuking sangat bersemangat, tidak perlu menyalahkannya. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa Duke Nanfeng memperlakukannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Zhao Feng, aku akan memasuki pengasingan hidup dan mati untuk mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Saya harap Anda dapat merawat Cloud Silkworm Sein Butterfly selama beberapa bulan ke depan dan membantu istana jika ada bahaya, kata Duke Nanfeng dengan nada serius. Pada kenyataannya, Duke Nanfeng juga telah mengundang beberapa kaisar lain karena dia tahu dia akan mengasingkan diri. Bahkan ada kaisar puncak dalam kelompok, dan semuanya dapat dipercaya. Tetapi Duke Nanfeng berharap untuk mengundang Zhao Feng juga karena dia tiba-tiba teringat identitasnya dari Kaisar Langit bermata kiri. Karena saya tinggal di istana, saya jelas akan memiliki beberapa tanggung jawab. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Pasukan normal tidak akan berani menyerangnya jika dia tinggal di istana Duke. Sampai tingkat tertentu, dapat dikatakan bahwa dia memiliki perlindungan dari istana Duke, jadi tidak ada yang salah dengan membantu sebagai balasannya. Duke Nanfeng kemudian memperkenalkan Zhao Feng kepada beberapa kaisar lain di dalam istana, tetapi karena kaisar ini tidak tahu tentang sejarah Zhao Feng, mereka tidak benar-benar mengingatnya. Yuking, aku tahu bahwa kamu menyukai Zhao Feng, tetapi kalian berdua tidak bisa bersama, kata Duke Nanfeng dengan nada tegas. Putri Yuking menangis dan pergi memberitahu ibunya, tetapi dia mendapat jawaban yang sama. Biasanya baginya untuk menangkap perasaan dan mengagumi orang lain pada usia ini. Beberapa hari kemudian, Duke Nanfeng telah membuat semua persiapannya dan akan memasuki pengasingan hidup dan mati. Zhao Feng memperhatikan bahwa istana Duke telah berhenti berinteraksi dengan dunia luar, dan mereka sangat serius. Rupanya, Putri Yuking telah dikurung, dan Zhao Feng dapat dengan damai melakukan apa yang diinginkannya. Kesadaran Zhao Feng memasuki dunia tata ruang berkabut. Kucing pencuri kecil telah mengatur semuanya dengan baik di dunia tata ruang berkabut, dan sebagian besar harta dari dimensi ilusi ilahi ditanam di sini. Zhao Feng pertama kali pergi untuk memeriksa 5 lebah berbeda beracun. Dalam 2 bulan terakhir, 5 lebah berbeda beracun ini menjadi jauh lebih kuat karena banyaknya jumlah bunga. Dari 5 lebah berbeda racun yang telah diperbudak Zhao Feng, 3 diantaranya adalah Raja Lebah, dan 100 adalah lebah elit. Beberapa ratus yang tersisa semuanya setidaknya pada tahap akhir dari alam inti asal besar. Sekarang, salah satu dari Raja Lebah telah menjadi Kaisar Lebah. Lebah elit yang tersisa semuanya setidaknya sebanding dengan Raja setengah langkah, dan sedikit lebih dari selusin telah menjadi Raja Lebah.
Kita harus tahu bahwa 5 lebah berbeda beracun juga memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri dengan serangan bunuh diri khusus. Serangan bunuh diri dari Raja Lebah kemungkinan besar bisa menjatuhkan Kaisar. Adapun lebah normal, setengah dari mereka telah menjadi lebah berbisa elit. Baik sekali, semua lebah akan menjadi elit dalam waktu setengah tahun, dan juga akan ada lebih banyak raja dan kaisar lebah. Petik 2. Zhao Feng sangat puas. Itu karena dia memiliki sejumlah besar sumber daya sehingga dia mampu meningkatkan kekuatan lebah berbisa dalam waktu singkat. Jika dia mau, Zhao Feng bahkan bisa menciptakan seluruh kekuatan yang menjadi miliknya. Itu semua tergantung pada apakah dia mau menginvestasikan waktu dan sumber daya atau tidak. Setelah kembali dari dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng dapat meningkatkan terlalu banyak aspek yang memungkinkan. Bab 884 Memulihkan Kekuatan. Dalam dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng pergi untuk melihat kupu-kupu ulat sutra awan setelah memastikan bahwa 5 lebah berbeda beracun baik-baik saja. Kupu-kupu ulat sutra awan biasanya berukuran sebesar ibu jari saat tidak dalam mode pertempuran. Ia bahkan lebih kecil dari kucing kecil pencuri, mirip dengan 5 lebah berbeda beracun. Namun, Zhao Feng tidak berani meremehkannya. Ketika pulih ke kekuatan puncaknya, kekuatan pertempuran dan kemampuan suportif dari Cloud Silkworm Saint Butterfly sudah cukup untuk bahkan merepotkan Tuan Suci Alam Cahaya Mistik. Pada saat ini, Cloud Silkworm Saint Butterfly baru saja memasuki dunia tata ruang berkabut dan sangat lemah, tetapi itu berhubungan baik dengan kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri tampaknya memiliki kemampuan unik yang memungkinkannya untuk mendekati dan berkomunikasi dengan sebagian besar spesies, termasuk yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Kupu-kupu suci ulat awan tidak berbeda. Kadang-kadang ia akan membuka mata hijaunya dan berkomunikasi dengan kucing kecil pencuri. Zhao Feng memiliki rencananya sendiri tentang bagaimana memulihkan Cloud Silkworm Saint Butterfly. Cairan dari alam mimpi kuno tampaknya memiliki efek yang sangat baik pada mereka yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Selain itu, Zhao Feng akan menggunakan beberapa bahan terkait kehidupan yang kuat lainnya seperti serbuk sari yang dikumpulkan oleh 5 lebah berbeda beracun atau madu yang mereka buat, serta beberapa jus buah 100 asal. Zhao Feng tidak ingin memberikan madu suci 100 asal, bahkan dia belum menggunakannya. Jika saya memberikan Cloud Silkworm Saint Butterfly 1 porsi madu suci 100 asal, itu mungkin bisa mencapai alam cahaya mistik segera. Pada saat itu, Duke Nanfeng hampir bisa meremehkan seluruh dinasti Tuan. Mata Zhao Feng berbinar, tetapi dia tidak melakukan itu karena, pertama, itu dengan mudah melebihi nilai yang diberikan Duke Nanfeng kepadanya, dan kedua, dia baru saja bertemu Duke Nanfeng baru-baru ini dan belum mencapai tahap di mana dia benar-benar mempercayainya. Situasi dinasti Gunlord yang agung sangat kompleks. Sulit untuk mengatakan apakah Zhao Feng dan Duke Nanfeng akan menjadi musuh atau teman di masa depan, jadi Zhao Feng hanya ingin menepati janjinya dan membuat Cloud Silkworm Saint Butterfly memulihkan kekuatannya sedikit lebih cepat. Selama Duke Nanfeng mampu menerobos ke alam cahaya mistik dan memiliki kupu-kupu suci ulat sutra awan yang pulih, dia pasti akan memiliki tempat di dinasti Gunlord Agung. 1 jam kemudian, di ruangan elegan Istana Duke, Zhao Feng mengambil kembali kesadarannya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Karena tubuh petir suci dan teknik petir angin telah menerobos belum lama ini, Zhao Feng perlu mengkonsolidasikannya sedikit. Selain itu, tubuh petir suci kun emas dan teknik 5 elemen angin petir berisi beberapa teknik pertempuran yang layak yang belum dipelajari Zhao Feng. Meningkatkan kultivasi dan kekuatan fisik hanyalah fondasinya. Untuk melepaskan potensi sejati seseorang, teknik pertempuran rahasia juga tidak kurang. Setelah mencapai tingkat kelima dari tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng dapat mempelajari pukulan kekuatan petir suci, tubuh petir suci yang tidak mati, perlindungan petir suci, dan berbagai kemampuan lainnya. Pukulan kekuatan petir suci adalah keterampilan ofensif yang dapat dikembangkan ketika seseorang mencapai tingkat keempat dari tubuh petir suci. Namun, Zhao Feng tidak memiliki cukup waktu dalam dimensi ilusi ilahi, jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Tubuh petir suci yang tidak mati adalah ketika tubuh petir suci dilatih ke tingkat tertentu dan mendapatkan kualitas yang tidak pernah mati. Dibutuhkan bertahun-tahun untuk berkultivasi dan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi. Naga ular penghancuran hitam memiliki kualitas abadi yang serupa, sehingga bisa mengabaikan serangan normal.
Mereka dengan tubuh abadi yang kuat biasanya akan disegel karena terlalu sulit untuk membunuh mereka secara langsung. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, ketika dia mencapai level 6 dari tubuh petir suci, dia bisa mulai belajar bagaimana bangkit dari darah. Sayangnya, Zhao Feng sebenarnya tidak memiliki teknik untuk dipelajari seperti demigod Kun Yun. Perlindungan petir suci adalah keterampilan pelindung yang dibentuk dengan menggabungkan teknik petir angin dan tubuh petir suci. Pertahanannya sangat kuat dan sangat tangguh melawan semua jenis Yuan Qi. Zhao Feng memperkirakan bahwa jika dia berhasil mengolah perlindungan petir suci, dia akan dapat mengabaikan semua serangan dari siapapun di bawah alam cahaya mistik, dan bahkan Tuan Suci alam cahaya mistik tidak akan dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Aku akan mengembangkan pukulan kekuatan petir suci dan perlindungan petir suci terlebih dahulu untuk meningkatkan serangan dan pertahananku. Lagi pula, tubuh petir suci yang abadi tidak dapat dikultivasikan dengan segera. Zhao Feng memutuskan. Tentu saja, selain dari ketiga keterampilan itu, masih banyak lagi, dan Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada teknik pertempuran yang terkait dengan tubuh petir suci. Adapun teknik petir angin, Zhao Feng telah mengembangkan warisan petir angin ke tingkat yang sangat tinggi di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk keterampilan pertempuran petir angin. Dalam sekejap mata, sebagian besar bulan telah berlalu, dan Zhao Feng akhirnya berhasil mengembangkan pukulan kekuatan petir suci dan teknik perlindungan petir suci. Perlindungan petir suci relatif lebih mudah karena menggunakan kekuatan petir angin untuk membentuk penghalang petir yang kuat. Sebuah penghalang kuno petir tiba-tiba meluas di sekitar Zhao Feng dengan kilatan dan dengungan petir. Penghalang ini tidak terbentuk dari True Yuan yang normal, itu menyatu dengan kekuatan mendominasi tubuh petir suci, dan itu bahkan bisa mencerminkan serangan. Alam dewa kekosongan normal akan terluka parah jika mereka menyerang perlindungan petir suci Zhao Feng dan batuk darah. Pertahanannya sangat kuat, tapi tidak bisa digunakan dengan mudah. Zhao Feng ditutupi oleh lapisan petir yang tampak seperti lapisan baju besi yang melindungi setiap sudut. Zhao Feng kemudian mulai berlatih pukulan kekuatan petir suci. Pada kenyataannya, Zhao Feng telah melihat anak demigod menggunakan versinya dari teknik ini sebelumnya, dan yang terakhir telah menggunakannya dengan niat yang sangat mendalam. Meskipun niat Zhao Feng cukup mendalam, masih ada perbedaan antara dia dan seorang demigod. Oleh karena itu, dia terus berlatih teknik ini saat dia mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dalam pikirannya. Untungnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng berspesialisasi dalam menganalisis dan belajar. Zhao Feng dengan tenang berkultivasi di Istana Adipati, dan teknik 10.000 pikiran ilahinya memungkinkan dia untuk melakukan banyak tugas. Zhao Feng menghabiskan 1 bulan lagi untuk teknik pertempuran. Dia kemudian fokus pada tingkat kultivasi dan jiwanya. Sebuah kepala gelap melayang di dekat tepi laut jiwa ungunya di dimensi mata kirinya. Kadang-kadang berkilau dengan gumpalan petir kesengsaraan dewa. Kepala kesengsaraan dewa ini diperoleh selama kehidupan sebelumnya, dan sekarang setelah niat Kaisar Zhao Feng sebagian besar telah pulih, dia bisa mulai menyerap petir kesengsaraan di dalamnya lagi. Tanpa disadari, aura petir kesengsaraan di dalam kepala mulai berkurang. Saya sudah menyerap cukup banyak petir kesengsaraan yang terkandung di dalam kepala. Hanya ada 50-60% yang tersisa, dan itu tidak akan bertahan lama, pikir Zhao Feng. Kepala kesengsaraan dewa tidak akan cukup jika dia ingin sepenuhnya memahami maksud dan mengendalikan kekuatan petir kesengsaraan dewa. Dia harus fokus pada pemahaman sementara juga mencoba menemukan hal-hal lain yang berisi petir kesengsaraan dewa. Gumpalan petir kesengsaraan dewa diserap oleh laut jiwanya. Zhao Feng menggunakan bagian dari teknik 10.000 pikiran ilahi untuk menyerap petir kesengsaraan dewa dan memadatkan jiwanya. Pada saat ini, jiwa Zhao Feng belum sepenuhnya mencapai tingkat kaisar, jadi ia berada di belakang tingkat maksud kaisar. Di sisi lain, maksud kaisar dengan cepat pulih ke puncak kehidupan sebelumnya dengan penyempurnaan petir kesengsaraan dewa. Tingkat di mana aku menyerap petir kesengsaraan dewa melampaui hidupku sebelumnya. Selama kekuatan jiwaku pulih juga, keseluruhan kekuatanku akan melampaui hidupku sebelumnya. Mata Zhao Feng berbinar dengan harapan, tapi sayangnya, dia tidak memiliki banyak harta soldao. Mayoritas batu penekan jiwa telah dimurnikan, dan ketika maksud Kaisar Zhao Feng benar-benar pulih, kekuatan jiwa di dalam batu penekan jiwa dengan cepat habis. Tentu saja, batu penekan jiwa itu sendiri masih merupakan harta karun yang bisa menekan hantu yang kuat.
Setengah bulan kemudian, hampir semua harta soldao yang dimiliki Zhao Feng di dunia tata ruang berkabut habis. Kebanyakan dari mereka tidak cukup kuat, dan kekuatan jiwa Zhao Feng berhasil pulih ke tingkat kaisar. Laut jiwa ungu dalam dimensi mata kirinya memiliki panjang 8 atau 900 yard. Meskipun panjangnya tidak 1000 yard seperti ketika ada di puncaknya, perbedaan kali ini adalah lebih kental dan telah menyerap lebih banyak petir kesengsaraan dewa. Zhao Feng menghela napas panjang saat dia bergumam, "Saya telah memulihkan hampir semua kekuatan saya dari kehidupan saya sebelumnya." Pada saat ini, meskipun dia tidak berada di tahap tengah alam Void God seperti kehidupan sebelumnya dan jiwanya juga sedikit lebih lemah, keseluruhan kekuatannya telah mencapai level yang sama. Bagaimanapun, Zhao Feng telah mengembangkan tubuh petir suci dan memiliki tubuh fisik yang kuat sekarang. Meskipun pertahanan garis keturunan Blood Devil Sun-nya tidak sebagus garis keturunan Mystic Ice Scarlet Rache, serangan dan ledakannya jauh lebih kuat. Secara keseluruhan, dia telah memulihkan tingkat kekuatan yang sama dengan Kaisar Langit Mata Kiri di puncaknya. Selama dia tidak menyinggung beberapa keberadaan terlarang, dia bisa pergi kemanapun dia mau di dinasti penguasa. Di dalam ruang budidaya rahasia di bagian elegan dari Istana Duke, Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya di teknik petir angin serta menggunakannya untuk memperbaiki tubuh petir suci. Pada saat tertentu, inti kristal kilat angin di tangan Zhao Feng berubah menjadi abu. Inti kristal tingkat raja yang dia peroleh di dimensi ilusi ilahi akhirnya telah berakhir. Meskipun esensi Wind Lightning di Crystal Core ini lebih tebal daripada Crystal Core dari Raja tingkat domain, itu harus disempurnakan, jadi hanya sebagian yang diserap pada akhirnya. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasanya saat dia terus berkultivasi. Tingkat 7 dari teknik petir angin adalah Wood of Wind Lightning. Dia memiliki sejumlah besar harta unsur kayu serta beberapa harta dao petir. Menambahkan fakta bahwa dia telah memulihkan maksud kaisar, kecepatan kultivasi Zhao Feng sangat cepat. Pada malam di hari tertentu, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok tersembunyi muncul di luar Istana Duke. Aku tidak menyangka Zhao Feng menjadi seseorang yang mengambil alih tubuh lain atau bahwa dia akan memiliki kekuatan tempur seorang kaisar puncak. Dia tinggal di Istana Duke sekarang. Meskipun kami kemungkinan besar akan menang, kami tidak bisa begitu saja menyerangnya di permukaan, jadi kami harus memikirkan rencana. Petik 2. 4 pria dan 1 wanita terlihat di malam hari. Semua aura mereka sepertinya menyatu dengan cahaya bulan. Tidak ada yang bisa merasakannya kecuali mereka sangat dekat. Raja dan kaisar yang menjaga istana Adipati hanya sesekali memindai area tersebut, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Bab 885 menerobos ke alam cahaya mistik. 4 laki-laki dan 1 perempuan ditutupi oleh lapisan cahaya bulan yang redup, dan mereka tampak menyatu dalam malam. Sumber cahaya bulan berasal dari perempuan berjubah hijau tua. Wanita berjubah hijau tua ini memancarkan aura tenang, dan dia memiliki watak elegan yang menonjol dari 4 lainnya, yang memiliki aura iblis. Namun, pemimpin dari kelimanya adalah pria jangkung dengan aura ungu kehitaman. Mata laki-laki ini gelap, dan meskipun dia mencoba menyembunyikan dirinya, sesekali gumpalan api hitam muncul. Istana 9 Kegelapan mengirim 4 kaisar puncak untuk membunuh Zhao Feng. Kaisar Iblis Xuan Luo ini tidak tertandingi bahkan di antara kaisar, dan dia telah bertarung dengan Dewa Suci sebelumnya. Ekspresi perempuan berjubah hijau tua itu serius. Dia sangat waspada terhadap Kaisar Iblis Xuan Luo yang berlapis baja ungu dan hitam. Selain itu, 3 lainnya adalah kaisar puncak juga. Biking Yu, api hitam sesekali muncul dari Kaisar Iblis Xuan Luo saat tatapannya mendarat pada wanita berjubah hijau tua. Tuan Pelindung, apakah ada yang Anda butuhkan? Wanita berjubah hijau tua sedikit membungkuk dengan hormat. Sebagai pemilik paviliun asap laut yang bertanggung jawab atas informasi di sekitar lautan dan zona pulau besar Tianfeng, Anda harus tahu lebih banyak tentang Istana Duke daripada kami. Suara Kaisar Iblis Xuan Luo sepertinya datang dari jurang maut. Wanita berjubah gelap itu berhenti sejenak sebelum menjawab. Saat ini, Duke Nanfeng telah memasuki pengasingan hidup dan mati untuk mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Ada 3 kaisar di istana, termasuk kaisar puncak, dan semuanya dipercaya oleh Duke Nanfeng. Target yang ingin kami bunuh lebih cepat dari kebanyakan kaisar puncak. Tidak buruk, tidak buruk.
3 kaisar puncak lainnya adalah seorang tetua dengan wajah ungu, seorang pria parubaya dengan wajah gelap, dan seorang pemuda dengan baju besi hitam. Mereka sangat puas dengan informasi ini. Nine Darkness Palace, tempat mereka berasal, sangat jauh dari tempat ini, jadi mereka tidak tahu banyak. Untungnya, karena mereka adalah kekuatan bintang 3 puncak serta kekuatan utama dari Dao Iblis, mereka memiliki beberapa pasukan bawahan di daerah tersebut. Salah satunya adalah Pavilion Asap Laut, tempat Biking Yu berjubah hijau tua berasal. Menurut Anda, seberapa besar peluang kita untuk menang? Kaisar Iblis Xuan Luo sepertinya memikirkan kesetiaan Biking Yu. Keserakahan dan kesenangan melintas di matanya saat dia menatapnya. Biking Yu mulai merasa dingin di bawah tatapannya. Dia juga seorang kaisar puncak, tetapi dia merasakan tekanan besar dari Kaisar Iblis Xuan Luo. Tekanan ini hampir mencapai level Mystic Light Realm. Satu-satunya yang perlu kita waspadai adalah Duke Nanfeng. Karena dia dalam pengasingan sekarang, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan. Kita hanya perlu mengepung atau menyergap Zhao Feng dan tidak membiarkannya kabur. Peluang sukses adalah 90%. Bagaimanapun, Kaisar Langit bermata kiri baru saja pulih kembali ke alam Void God, jadi dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, analisis Biking Yu. Analisisnya didasarkan pada informasi tentang Istana Duke, dan itu benar secara teori. Itu benar. Kaisar Iblis Xuan Luo menarik kembali pandangannya dan berbicara dengan nada tanpa emosi, tapi ini bukan saat terbaik untuk mengambil tindakan. Apa yang kami waspadai bukanlah Duke Nanfeng, tapi Great Grand Imperials, atau lebih tepatnya, Grand Imperial Hall. Petik 2. Mendengar itu, Biking Yu sedikit terkejut. Sekarang bukan kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan? Apakah dia ingin menunggu sampai Duke Nanfeng mencapai alam cahaya mistik? Dia tahu tentang Aula Kekaisaran Agung. Itu adalah kekuatan tertinggi di belakang kekaisaran, dan itu sebanding dengan kekuatan bintang 4. Rupanya, anggota Aula Kekaisaran Agung sebagian besar berasal dari kekaisaran, dan sebagian besar terdiri dari kaisar sebelumnya. Meskipun Aula Kekaisaran Agung tidak memiliki banyak anggota, sebagian besar anggota inti mereka adalah penguasa suci alam cahaya mistik. Aku sudah mencoba menerobos ke alam cahaya mistik sebelumnya, dan aku tahu bahwa Duke Nanfeng belum mencapai tahap akhir untuk menerobos. Meskipun dia memasuki pengasingan hidup dan mati, dia bisa keluar kapan saja jika dia diganggu. Petik 2. Suara Kaisar Iblis Xuan Luo membuat hati Biking Yu menjadi dingin. Dia telah lupa bahwa Kaisar Iblis Xuan Luo adalah kaisar yang tak tertandingi yang telah mencoba menerobos ke alam cahaya mistik berkali-kali. Kaisar Iblis Xuan Luo mungkin lebih berpengalaman dan akrab daripada Duke Nanfeng dalam cara mencapai alam cahaya mistik. Kesempatan terbaik adalah ketika Duke Nanfeng berada pada tahap terakhir untuk menerobos. Pada saat itu, bahkan jika dia tahu kita akan mengambil tindakan terhadap Zhao Feng, dia tidak akan melakukan apapun atau dia akan terluka parah karena gangguan itu. Bisa dikatakan bahwa dia harus membuat satu keputusan sulit. Kaisar Iblis Xuan Luo mencibir dengan dingin. Mendengar itu, kaisar puncak lainnya mulai tertawa jahat. Jadi begitulah adanya. Biking Yu menganggukkan kepalanya. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, Duke Nanfeng mungkin akan keluar dan menghentikan mereka. Bagaimanapun, Istana 9 Kegelapan belum berani menyerang anggota penting dari Kekaisaran Gan Agung secara langsung. Selanjutnya, Duke Nanfeng sangat kuat dalam dirinya sendiri, dan dia memiliki pemeliharaan dari dinasti Tuan. Selain itu, dia juga memiliki Cloud Silkworm Saint Butterfly. Kita hanya perlu menunggu setengah bulan lagi. Kaisar Iblis Xuan Luo sedikit mengangkat tangannya, dan kelompok 5 menarik diri dari Istana Duke. Di dalam Istana Duke, tidak ada kaisar yang berada di sini untuk menjaganya merasakan apa-apa, dan ketika Duke Nanfeng berada dalam pengasingan, indranya terhadap dunia luar juga turun secara dramatis. Di ruang kultivasi rahasia di dalam Istana Adipati, Zhao Feng mencurahkan seluruh energinya ke dalam kultivasi dan juga tidak tahu apa-apa tentang bahaya yang mulai muncul. Dengan lambaian tangannya, sekelompok sumber daya elemen kayu muncul di depannya. Dia memiliki banyak sumber daya elemen kayu, tetapi tidak begitu banyak sumber daya wind lightning. Namun, karena Zhao Feng memiliki maksud kaisar, kultivasinya pada hukum petir angin tidak lambat. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah berkembang dengan mantap dalam teknik petir angin.
Karena dia memiliki sejumlah besar sumber daya elemen kayu, seperti jus buah 100 asal dan teratai langit air hijau, kemajuan Zhao Feng dalam petir angin di kayu pada dasarnya berada pada level dewa. Selanjutnya, Water of Wind Lightning di dalam tubuh Zhao Feng juga bisa berubah menjadi Wood of Wind Lightning. Tanpa disadari, teknik petir angin Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari level 7 dan masih terus berkembang. Semakin jauh teknik 5 elemen angin petir, semakin banyak metode dan skill yang bisa digunakan. Ketika elemen logam, kayu, air, api, dan bumi dari petir angin semuanya dikembangkan, hampir tidak ada orang di dinasti Lord yang akan menjadi tandingan saya. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menantikan hari itu. Karena fondasinya dalam Wind Lightning Inheritance dari kehidupan sebelumnya, kemajuannya dalam teknik Wind Lightning sangat cepat dan tidak memiliki hambatan sama sekali. Tentu saja, itu juga membantunya karena dia memiliki cukup sumber daya. Waktu berlalu perlahan, dan Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk membagi energinya menjadi 3 sumber untuk memahami 3 hal. Yang pertama adalah fokus pada menyerap petir kesengsaraan dewa dan menggunakannya untuk memurnikan jiwanya. Yang kedua adalah mempelajari dan mempraktikkan teknik pertempuran dalam teknik petir angin dan tubuh petir suci dalam pikirannya. Yang ketiga adalah menumbuhkan teknik 5 elemen angin petir untuk meningkatkan budidayanya. Pada kenyataannya, Zhao Feng memiliki terlalu banyak pilihan untuk dipilih saat ini. Dengan mengendalikan Junior Martial Brother Deng Chao dari Sky Suspension Palace, dia bisa mendapatkan sejumlah besar buku Xie Yang, dan beberapa di antaranya sebanding dengan Golden Kun Secret Lightning Body atau 5 Elemental Wind Lightning Technique. Beberapa dari mereka bahkan melampaui kedua teknik tersebut. Buku-buku Xie Yang ini terutama menganggap Dao jahat, dan meskipun mereka tidak cocok untuk Zhao Feng, mereka masih bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang dunia. Jika Zhao Feng dapat memahami buku-buku Xie Yang ini, dia dapat menyempurnakan keterampilan yang dia miliki atau bahkan menciptakan keterampilannya sendiri. Tetapi saat ini, dia perlu mendapatkan pijakan di dinasti Gan Lord Agung dan hanya dapat mengerjakan hal-hal itu ketika dia punya waktu kemudian. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu, dan jiwa Zhao Feng sekarang sepenuhnya terkonsolidasi di tingkat kaisar dan tidak jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, kemajuan Zhao Feng dalam teknik petir angin sangat cepat, dan dia hampir mencapai level puncak untuk Wood of Wind Lightning-nya. Kultivasinya juga hanya sedikit dari mencapai puncak kehidupan sebelumnya, dia hampir mencapai tahap tengah alam Dewa Kekosongan. Namun, setelah mencapai tahap akhir level 5 tubuh petir suci, kemajuannya mulai menjadi sangat lambat. Itu mungkin akan macet untuk sementara waktu kecuali Zhao Feng bersedia menggunakan 100 asal madu suci. 3 bulan telah berlalu. Duke Nanfeng seharusnya berada di tahap terakhir dalam mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Petik 2. Pada hari ini, Zhao Feng membuka matanya. Duke Nanfeng telah memberitahunya beberapa hal sebelum dia memasuki pengasingan. Sementara Zhao Feng adalah seorang tamu di sini, dia juga salah satu orang terkuat di istana, jadi dia harus memenuhi tanggung jawabnya. Selama Duke Nanfeng mampu menerobos ke alam cahaya mistik, hal positifnya akan lebih besar daripada yang negatif untuk Zhao Feng karena dia saat ini berada di bawah perlindungan Istana Duke. Zhao Feng menghela napas panjang dan keluar dari kondisi kultivasinya untuk memeriksa apa yang terjadi di Istana Duke. Pada saat ini, aura yang kuat mulai terbentuk di udara di atas Istana Duke dan menyebabkan langit dan bumi menjadi berat. Tekanan dari aura ini pertama-tama mempengaruhi jiwa sebelum mulai menekan dimensi fisik. Pada akhirnya, aura ini membebani kedua dimensi, dan tampaknya meremehkan segala sesuatu di dunia. Zhao Feng menemukan bahwa semua Yuan Qi di dekatnya mulai membeku, seolah-olah sedang membungkuk kepada seorang suci. Bahkan kemajuan teknik angin petirnya melambat. Zhao Feng hanya merasakan sesuatu yang serupa dari Ratu Lebah di Istana Xieyang. Pada saat tertentu, weng gelombang-gelombang boom. Udara di atas Duke Nanfeng mulai bergetar, dan kabut ungu keemasan muncul dan perlahan berubah menjadi pusaran air. Yuan sejati dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam Istana Duke mulai mendidih dan menjadi tidak nyaman. Saat ini, semua pelayan di bawah level Raja Setengah Langkah telah diambil. Jika tidak, tekanan dari aura ini saja sudah cukup untuk membunuh siapapun di alam inti asal. Beberapa puluh mil jauhnya dari Duke's Palace, di dalam hutan tersembunyi. Gangguan kekuatan suci cahaya mistik kemajuan Duke Nanfeng berjalan jauh lebih lancar dari yang saya kira.
Kaisar Iblis Xuan Luo sedikit linglung saat gelombang aura terlarang mulai muncul di sekitar Istana Duke. Pada saat ini, semua makhluk dalam beberapa ribu mil dari Istana Duke mulai merasakan tekanan. Tekanan tersebut termasuk kekuatan energi mental dan ilusi. Pusaran air ungu keemasan di udara di atas Istana Duke seperti cahaya orang suci karena menyebabkan Yuan Qi sujud dan menakuti dewa dan hantu. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika kita nanti, tidak akan ada waktu. Kaisar Iblis Xuan Luo mengungkapkan ekspresi mendesak saat dia memimpin 4 kaisar puncak dan memasuki Istana Duke.